Pernikahan bukan sekedar menyatukan dua nama. Ia menyatukan tanggung jawab dan visi kehidupan. Jika engkau ingin berjalan bersamaku, buktikanlah engkau mampu berdiri sejajar. Mereka saling menguji dalam pemahaman agama, berdiskusi tentang makna kepemimpinan dan tanggung jawab. Mereka juga menunjukkan kemampuan bela diri. Satu cerita, tiga bahasa untuk semua Sasakala. Di pesisir utara Pulau Jawa, di tanah yang kini dikenal sebagai Cirebon, pada masa itu, Cirebon tumbuh sebagai pusat penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa, di bawah bimbingan wali besar Sunan Gunung Jati. Dakwah dilakukan dengan kelembutan, kebijaksanaan, dan keteladanan. Karena keraton bukan sekedar tempat bersemayamnya penguasa, melainkan pusat pendidikan dan pembinaan akhlak. Di lingkungan itulah Nyimas Gendasari dibesarkan. Sejak kecil, ia telah menunjukkan sifat yang berbeda. Ia tidak hanya gemar bermain seperti anak-anak seusianya. Ia lebih sering duduk mendengarkan nasihat para ulama, tekun mempelajari ayat-ayat suci, dan rajin berlatih bela diri. Orang-orang memuji kecantikannya, namun bagi keluarganya yang lebih membanggakan adalah kecerdasannya. Semakin dewasa, semakin tampak wibawanya. Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda sakti bernama Maulana Maghribi. Ketika ia tiba di Cirebon, masyarakat menyambutnya dengan hormat. Di keraton, ia dipersilahkan bertemu keluarga bangsawan. Di sanalah, untuk pertama kalinya, ia melihat Nyimas Gendasari. Ia merasa menemukan sosok perempuan yang berbeda dari yang pernah ia jumpai. Dengan niat baik, ia menyampaikan keinginannya untuk meminang Nyimas Gendasari. Namun, Nyimas Gendasari tidak menjawabnya dengan senyum malu. Ia memandang dengan tenang, lalu berkata dengan suara yang jernih. Pernikahan bukan sekedar menyatukan dua nama. Ia menyatukan tanggung jawab dan visi kehidupan. Jika engkau ingin berjalan bersamaku, buktikanlah engkau mampu berdiri sejajar dalam ilmu dan keteguhan. Permintaan itu bukan bentuk kesombongan, melainkan cermin harga diri. Ia ingin memastikan bahwa pasangan hidupnya kelak adalah sosok yang mampu menghargai dan menghormatinya sebagai pribadi yang utuh. Tidak seorang pun mampu membantah kebijaksanaannya. Maka diadakanlah ujian. Bukan sekedar adu kekuatan, melainkan adu ketangkasan, kecerdasan, dan penguasaan diri. Mereka saling menguji dalam pemahaman agama, berdiskusi tentang makna kepemimpinan dan tanggung jawab. Mereka juga menunjukkan kemampuan bela diri, bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk membuktikan kesiapan menghadapi kerasnya kehidupan. Nyimas Gendasari berdiri tegak. Gerakannya mantap. Ia tidak bertarung dengan amarah. Ia bertarung dengan keyakinan. Pada akhirnya, Maulana Maghribi mengakui ketangguhan dan kedalaman ilmunya. Ia memahami bahwa perempuan di hadapannya adalah sosok yang pantas dihormati
dan dijadikan mitra sejajar. Ujian itu berakhir bukan dengan kekalahan, melainkan dengan saling pengakuan. Sejak peristiwa itu, Nyimas Gandasari semakin dikenal luas. Ia tidak hanya menjadi bagian dari lingkungan keraton, tetapi juga hadir di tengah masyarakat. Ia membimbing kaum perempuan memahami ajaran agama, menasehati anak-anak muda agar menjaga akhlak, dan mengingatkan para pemimpin untuk berlaku adil. Dalam berbagai cerita rakyat Cirebon, Nyimas Gandasari dikenal sebagai pelindung rakyat kecil. Perempuan yang tidak ragu membela yang lemah dan menegur yang lalai. Hingga kini, kisahnya tetap hidup dalam tutur masyarakat. Bukan sekedar legenda, melainkan pelajaran bahwa martabat perempuan adalah kehormatan, bahwa ilmu adalah cahaya, dan bahwa kesetaraan adalah fondasi kebersamaan. Satu cerita, tiga bahasa untuk semua. Sasakala.